KTPL itu adalah singkatan dari kartu tanda penduduk elektronik, yaitu kartu yang memuat data-data kependudukan administratif personal kita. Kenapa disebut elektronik? Karena KTP ini adalah sebuah kartu yang di dalamnya itu ada sebuah chip, ya, di mana kartu ini memiliki standarisasi atau spesifikasi perangkat lunak, perangkat keras. Berikut adalah penjabaran tentang spesifikasi perangkat baik lunak maupun perangkat keras dari KTP elektronik ini. Jadi sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022, ya, yang membahas tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan belangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Ini dijelaskan bahwa KTP elektronik itu terdiri dari perangkat sebagai berikut, ya. Pertama kita bahas dari perangkat kerasnya dulu, dari beberapa aja ya yang akan kita gali di sini. Jadi bahwa tentang perangkat kerasnya ini, yang pertama materialnya terbuat dari bahan PET atau PETF atau PETG atau PC, ya. Kemudian teknologi printing background blanko, KTPL menggunakan offset printing. Lalu printing warnanya itu juga sudah diatur ketentuannya. Karakteristik fisik unsur material perangkat kerasnya ini adalah ukurannya 85,60 dikali 53,98 mm, warnanya biru gradasi untuk belangko KTPL warga negara Indonesia, dan warna gradasi oranye itu untuk belangko KTPL warga negara asing. Ya, ketebalannya 0,76 mm sampai dengan 1 mm. Itu sebagaimana tertuang dalam dokumen standarisasi ISO 7810.2/2015. Susunan lapisannya, layernya terdiri dari tampak depan, ya, ada lapisan pelindung transparan, lalu lapisan pelindung bagian depan, inlay pad sebagai lapisan pelindung chip, ya, inlay core lapisan yang berisi chip dan antena, inlay pad sebagai lapisan pelindung chip bagian belakang dan lapisan pelindung bagian belakang. Lalu di bagian belakangnya ini ada keamanan pencetakan atau security printing yang setara dengan gambar peta kepulauan Indonesia di dalam bola. Lalu lapisan personalisasi yang terlaminasi atau terlapisi oleh overlay, dan selanjutnya adalah adanya teknologi ultraviolet invisible full color spectrum design atau teknologi supaya tidak cepat pudar karena adanya efek sinar ultraviolet, ya. Jadi melalui uraian tadi yang ada dalam peraturan Menteri Dalam Negeri bisa kita garis bawahi. Jadi sederhananya KTP elektronik itu adalah sebuah kartu pintar yang di dalamnya ini berisi data-data pribadi catatan kependudukan kita, di mana data ini terintegrasi dengan fitur atau akses-akses yang bisa mendukung dengan perangkat ini. Jadi catatan kependudukan yang ada di dalam kartu ini yang terdiri dari nomor induk kependudukan beserta identitas kita, lalu ada foto dan tanda tangan. Ini bisa secara otomatis di-copy atau dipindahkan dari perangkat kartu ini ke perangkat-perangkat yang ingin melakukan akses terhadap data kependudukan pribadi kita.
Jadi tentunya ini akan memudahkan ketika kita melakukan proses atau memiliki keperluan yang berkenaan dengan masalah-masalah perbankan atau masalah di pertanahan atau masalah tentang bisnis ya, atau hal-hal lain yang membutuhkan data kependudukan kita. Jadi kita tinggal melakukan tapping atau ada alat lain yang bisa mengambil atau melakukan transfer data pribadi kita ke perangkat-perangkat yang mereka punya gitu. Jadi kita jaga baik-baik nih KTP elektronik kita supaya chip yang di dalamnya itu juga lapisan-lapisan yang di depan yang terdiri dari lapisan pelindung ini tidak rusak, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang berkenaan atau yang membutuhkan data kependudukan pribadi kita melalui KTP elektronik ini bisa dilakukan. Jadi KTP-nya terbaca dan tidak rusak. Jadi tentunya kita sering dengar ya, ketika kita ingin membuat KTP ada penjelasan tentang belangkonya langka atau belangkonya habis. Jadi belangko adalah media ya yang digunakan sebagai bahan utama kartu yang akan digunakan untuk menyimpan identitas kependudukan pribadi kita. Ya, jadi karena kartunya ini memiliki spesifikasi yang tinggi yang sudah ditentukan melalui standar nasional ya berlisensi ISO itu, maka jumlah peredarannya pun dibatasi gitu, sesuai dengan kemampuan unsur atau aspek belanja dari Kementerian Dalam Negeri yang didistribusikan atau yang dialokasikan untuk masing-masing wilayah kabupaten atau kota. Jadi nanti akan didistribusi sesuai dengan sistem anggaran yang ada di kementerian yang sudah diintegrasikan dengan di daerah-daerah ya. Jadi kalau jumlah belangko yang dikirimkan ini pada tahun anggaran berjalan ini sudah habis, maka mungkin harus ada proses pengusulan untuk adanya penambahan belangko di tahun anggaran selanjutnya, atau jika dimungkinkan adanya pengusulan pada anggaran perubahan itu mungkin bisa dilakukan. Jadi proses pemenuhan dari belangko KTP elektronik ini untuk masing-masing wilayah kabupaten atau kota ini akan tetap terjaga dengan baik. Siapa pencetak atau pembuat KTP elektronik? KTPL itu dibuat oleh unsur perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah kabupaten atau kota. Dan bahkan ada juga kabupaten atau kota yang memiliki unit pelaksana terkecil atau UPTD ya, unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di kecamatan-kecamatan. Nah, jadi setiap kabupaten atau kota ini ada juga yang nggak punya UPTD ini. Itu mungkin disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan belanja atau kemampuan anggaran dari wilayah masing-masing kabupaten atau kota. Karena kan berbeda-beda. Mungkin saja bagi wilayah kabupaten atau kota yang memiliki UPTD di Sdukcapil di kecamatan ini memiliki kemampuan anggaran yang memungkinkan untuk diadakannya sebuah unit ini, karena kan tentunya ada resiko tentang honorarium yang harus dipenuhi, tunjangan operasional lain-lain yang menyangkut dengan kemampuan daya belanja dari masing-masing wilayah atau masing-masing daerah. Gimana cara bikin KTPL sih? Jadi pertama kita harus memastikan bahwa kita sudah berusia 17 tahun.
Nah, kalau kita sudah memenuhi syarat tersebut ya, sudah berusia 17 tahun, kita langsung aja datang ke kecamatan untuk melakukan proses perekaman. Jadi teman-teman ini bisa langsung datang aja ke kantor kecamatan setempat dan bilang kepada petugas operator ya yang akan melakukan proses perekaman. Nah, jadi di situ tinggal direkam aja. Nah, dari situ teman-teman datang ke kantor desa atau kelurahan. Nah, jadi jangan ke kantor desa dulu, ke kantor kecamatan dulu untuk perekaman, baru ke desa. Nah, dari desa nanti akan dibuatkan surat pengantar, ya akan dipandu oleh KAUR umum tentang bagaimana cara pembuatan proses KTP elektronik. Ya, jadi nanti surat pengantarnya bisa langsung teman-teman bawa ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk diproses selanjutnya. Apa bedanya KTP elektronik dengan KTP digital? Jadi supaya kita tidak salah paham, pertama kita harus dapat pengertian dari versi pemerintah ya. Jadi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 disebutkan bahwa KTP elektronik ini memiliki dua bentuk. Yang pertama berbentuk fisik, yang kedua berbentuk digital. Jadi tetap konsep dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik. Hanya saja KTPL ini nantinya ada yang berbentuk fisik sebagaimana kartu ya, perangkat kartu yang kita miliki saat ini, atau bisa juga berupa digital atau data yang bisa kita akses melalui platform yang dimiliki oleh Kemendagri yang ada di Play Store ya, yang bisa diakses oleh teman-teman melalui gawai atau HP yang teman-teman punya gitu. Selanjutnya gimana cara bikinnya? Cara bikin KTP elektronik digital ini kita harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung ya, tidak bisa diwakili. Jadi nggak usah datang ke desa ya, langsung aja datang ke kantor. Nanti di sana akan dilayani, nanti teman-teman akan diberikan sebuah aktivasi ya, aktivasi kode untuk melakukan supaya KTP digital teman-teman ini aktif. Gimana kalau KTPL-nya hilang? Kalau KTP-nya berbentuk kartu yang hilang, teman-teman bisa datang ke kantor kepolisian sektor setempat. Datang dulu ke polsek, bikin surat keterangan kehilangan, ya, lalu datang ke kantor kelurahan atau desa, ya, untuk membuat permohonan pembuatan KTP yang baru. Ya, dengan membawa disiapkan aja kartu keluarga, fotokopi kartu keluarganya dibawa. Nanti akan dibuatkan surat permohonan atau surat pengantar dari desa atau kelurahan setempat. Gimana caranya kalau KTP beda data? Nah, jadi untuk melakukan perubahan data yang ada di dalam KTP yang sudah tercetak, itu teman-teman harus membawa data rujukan atau referensi utamanya yang bisa memperkuat data perubahan. Jadi untuk melakukan klaim perbedaan data ini, teman-teman harus membawa atau melampirkan akte lahir, bisa juga ijazah ya. Jadi kalau di sana ada beda nama atau salah ketik tanggal lahir atau hal-hal lain, itu akan dilakukan proses sinkronisasi data antara data-data pribadi seperti akta lahir atau juga ijazah, itu akan disandingkan. Jadi mana yang kesalahannya terletak di mana. Jadi itu untuk memperkuat
proses klaim perubahan data yang ada di KTP. Tanpa itu rasanya teman-teman tidak bisa merubah data yang sudah terlanjur tercetak di KTP elektronik ya, yang berbentuk fisik. Nah, makanya pada saat datang ke kantor kelurahan atau datang ke desa, itu teman-teman harus bisa menunjukkan atau membawa dokumen-dokumen yang tersebut yang untuk dilampirkan. Nah, jadi ini ada sebuah informasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ya, melalui surat resmi yang bernomor 471.13/177440 Dukcapil ya, sifatnya segera karena informasi ini harus terdistribusi atau tersebar di seluruh penjuru tanah air, bahwa perihalnya adalah pemberitahuan stok belangko KTP elektronik. Jadi ditujukan kepada yang pertama yang terhormat Kepala Biro atau Dinas yang membidangi Dukcapil Provinsi, yang kedua Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia ya, berkaitan atau berkenaan dengan kondisi stok belangko KTP elektronik di Ditjen Dukcapil, Kemendagri dan Biro Dinas Dukcapil Provinsi dan Dinas Kabupaten atau Kota se-Indonesia, serta dalam rangka menjaga pelayanan dokumen kependudukan tetap berjalan, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagaimana berikut. Yang pertama, stok belangko KTP elektronik ini sampai bulan November 2022 diperkirakan sebanyak 163.500 keping. Sementara di Biro atau Dinas Dukcapil Provinsi dan Dinas Kabupaten atau Kota se-Indonesia per tanggal 15 November 2022 sebanyak 785.106 keping. Nah, ini per tanggal tersebut. Nah, sekarang sudah ada di awal bulan Desember, sehingga otomatis stok yang dimiliki oleh provinsi juga kabupaten atau kota ini semakin berkurang. Nah, yang kedua adalah untuk mengantisipasi persoalan kekosongan stok ini sampai akhir tahun 2022, maka diinstruksikan kepada Kepala Biro Dinas Dukcapil Provinsi dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota untuk yang pertama, wajib memantau dan memastikan kondisi ketersediaan stok belangko KTPL ya di wilayahnya masing-masing. Ya. Jika terdapat dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota yang habis stok belangko KTPL-nya, agar segera difasilitasi peminjamannya dari dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota yang masih tersedia sampai seluruh kabupaten kota habis secara merata. Jadi langkah pertama, ketika stok KTP elektronik ini habis, masing-masing dinas kependudukan di wilayah kabupaten atau kota ini melakukan sebuah konfirmasi secara secara sejajar ya, antar sesama dinas kependudukan catatan sipil. Nah, barangkali ada belangko yang belum terpakai di satu wilayah, ini bisa dipinjamkan untuk bisa dapat digunakan kepada wilayah yang membutuhkan ya, karena hal ini kan menyangkut soal urgensi pencatatan data kependudukan seorang warga negara ya. Yang kedua, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota sebelum menerbitkan KTPL memastikan terlebih dahulu apabila pemohon yang memiliki handphone berbasis Android untuk diterbitkan identitas kependudukan digital. Nah, poin 2 ini jadi Dinas Dukcapil ini harus memastikan terlebih dahulu pemohon memiliki apakah memiliki perangkat yang disebutkan atau tidak ya. Jadi memiliki handphone berbasis Android. Nah, untuk dapat diterbitkan terlebih dahulu KTP digitalnya sebelum KTP fisiknya. Yang terakhir, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota agar memastikan apabila stok belangko KTPL benar-benar sudah tidak tersedia lagi, maka bagi pemohon yang tidak memiliki handphone berbasis Android dapat diberikan surat keterangan yang memiliki batas waktu sampai dengan tanggal 5 Januari 2023. Jadi apabila teman-teman, bapak atau ibu ini memiliki kebutuhan mendesak untuk memiliki keterangan kependudukan atau KTP elektronik, akan tetapi belum memiliki handphone berbasis Android, maka dimungkinkan kita akan dibuatkan sebuah surat keterangan
KTP sementara atau suket yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang sebagai pengganti dari KTP elektroniknya. Hanya saja masa aktifnya ini dibatasi sampai dengan tanggal 5 Januari 2023. Nah, pertanyaannya, apabila sudah kita berada di tanggal tersebut, apa konsekuensinya? Yang pertama, kita sebelum tanggal 5 Januari ini kita sudah harus memiliki kartu elektronik yang berbentuk fisik. Jadi kita datang lagi ke kantor dinas setempat untuk melakukan proses pembuatan KTP elektroniknya. Nah, apabila stoknya masih terbatas, jadi mau tidak mau ya kita harus memiliki sebuah perangkat atau HP Android yang bisa mendukung pembuatan KTP secara digital. Begitu ya. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Jadi itu sebagai resume dari surat tersebut adalah solusi kekosongan belangko. Ini yang pertama adalah penerbitan KTP digital, ya, yang sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, adanya suket, surat keterangan KTP sementara yang aktif sampai dengan 5 Januari 2023. Oke teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung. Jadi itu adalah informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya, mohon maaf atas segala kata-kata yang tidak kurang pas ya, yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga Buih Samudra ini menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.